Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin akan membuat kalian terperangah. Ya, ini tentang tembok besar yang dibangun Amerika Serikat di sepanjang perbatasan selatannya dengan Meksiko. Sebuah proyek yang menghabiskan dana hingga miliaran dolar. Namun ironisnya, tembok baja yang dibanggakan itu ternyata dapat ditembus dengan alat-alat sederhana bernilai ratusan ribu rupiah. Mari kita mulai dari gambaran besarnya. Perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko terbentang sepanjang 3.106 km, membentang dari Samudra Pasifik hingga ke ujung selatan Texas. Dari keseluruhan jarak tersebut, sekitar 1.120 km dilindungi oleh sebuah penghalang yang mereka sebut tembok. Namun ini bukanlah tembok biasa. Ini adalah barikade baja raksasa dengan ketinggian lebih dari 9 meter. Struktur baja ini dirancang dengan celah-celah kecil hanya sekitar 10 cm, sehingga terlihat mustahil untuk ditembus. Tiang-tiang baja yang menjadi tulang punggung tembok ini memiliki diameter sekitar 15 cm. Bagian bawahnya diisi dengan beton dan di beberapa titik bahkan diperkuat dengan baja tambahan. Seluruh permukaan baja ini kemudian dicat hitam karena Donald Trump percaya bahwa cat hitam tersebut akan menyerap panas matahari dan membuatnya begitu panas hingga bisa membakar tangan siapapun yang nekat mencoba memanjatnya. Tidak hanya itu, di area-area padat seperti San Diego, pemerintah AS juga memasang pagar ganda yang dilengkapi berbagai peralatan canggih. Ada kamera sensor gerak, drone yang terbang siang dan malam, serta balon udara yang melayang tinggi untuk memberikan pengawasan 24 jam penuh dengan pandangan 360 derajat. Tanah di sekitar perbatasan juga dilengkapi dengan sensor-sensor yang dapat memicu alarm jika ada gerakan mencurigakan. Di malam hari, sekitar 2.000 lampu sorot stadion menerangi perbatasan di Arizona Selatan saja. Bayangkan betapa terangnya perbatasan itu setiap malam. Tapi apakah semua ini benar-benar efektif? Kenyataannya tidak. Dari tahun 2019 hingga 2022, tercatat ada lebih dari 3.272 pelanggaran yang dilakukan oleh geng-geng penyelundup Meksiko. Bagaimana mereka bisa menembus tembok baja ini? Ternyata caranya sangat sederhana. Mereka hanya menggunakan alat-alat listrik murah seperti gerinda dan gergaji pemotong yang bisa dibeli di toko-toko peralatan dengan harga terjangkau. Dengan alat tersebut, mereka mampu memotong tiang baja dalam waktu kurang dari 20 menit. Setelah tiang baja berhasil dipotong, bagian atasnya akan menggantung seperti pintu yang dapat dibuka dengan dorongan ringan. Inilah yang mereka sebut pintu kucing raksasa. Para penyelundup biasanya bekerja pada malam hari, menggunakan selimut untuk menyembunyikan percikan api dan meredam suara dari alat pemotong. Mereka juga menggunakan pengintai yang bertugas memberikan sinyal jika ada patroli perbatasan yang mendekat. Lebih parahnya lagi, setelah satu celah berhasil dibuat, penyelundup dapat kembali ke tempat yang sama berulang kali selama celah tersebut belum ditemukan oleh pihak berwenang. Pemerintah Amerika Serikat telah menghabiskan jutaan dolar untuk menambal lubang-lubang ini. Antara tahun 2019 dan 2021 saja, biaya yang dikeluarkan mencapai sekitar 2,6 juta dolar. Namun tambalan yang dipasang biasanya mudah dihancurkan kembali. Logam yang sudah dilas menjadi lebih lunak dan betonnya sudah rusak, membuatnya lebih mudah dipotong lagi. Ini menjadi permainan tanpa akhir antara para penyelundup dan pihak keamanan. Selain memotong baja, metode lain yang digunakan adalah dengan memanjat tembok menggunakan tangga dari kayu atau besi beton. Mereka merancang tangga yang cukup ramping untuk disisipkan di antara celah-celah baja. Tali simpul juga sering digunakan untuk turun dari atas tembok. Meskipun risiko cedera atau kematian tinggi, banyak yang tetap nekat menggunakan cara ini. Namun, yang lebih mengerikan adalah metode terowongan bawah tanah.
Antara tahun 2017 hingga 2019, petugas perbatasan menemukan lebih dari 40 terowongan. Beberapa terowongan ini bahkan dilengkapi dengan rel kereta, ventilasi, kabel listrik, dan sistem drainase. Pada tahun 2020, ditemukan salah satu terowongan terpanjang yang pernah ada, membentang sejauh 13 km dari Tijuana, Meksiko, hingga ke area San Diego, California. Bahkan ada yang dilengkapi dengan elevator untuk mempermudah akses. Di samping itu, teknologi modern juga digunakan oleh penyelundup. Mereka mulai memanfaatkan drone untuk mengirimkan barang-barang ilegal melintasi perbatasan. Pada tahun 2015, seorang remaja berusia 19 tahun tertangkap saat mencoba menerima paket dari drone yang diterbangkan dari Meksiko. Paket tersebut berisi zat ilegal senilai hampir 1,5 juta dolar. Dan meskipun remaja itu ditangkap, operator drone-nya berhasil kabur. Ironisnya, meskipun proyek besar ini telah menghabiskan lebih dari 15 miliar dolar, tembok baja yang dibangun dengan harapan menjadi penghalang mutlak ternyata masih bisa ditembus dengan mudah. Bahkan, titik-titik yang belum selesai dibangun atau terhenti di tengah jalan menjadi celah yang dimanfaatkan oleh para penyelundup. Apakah tembok ini benar-benar sia-sia? Ataukah ada cara lain yang lebih efektif untuk mengamankan perbatasan ini? Satu hal yang pasti, para penyelundup akan selalu menemukan celah, seberapapun besar dan kuatnya tembok yang dibangun. Saya ingin tahu pendapat kalian semua. Apakah menurut kalian proyek ini hanya sebuah pemborosan besar, atau masih ada harapan untuk menjadi solusi yang efektif? Tulis komentar kalian di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.